ini adalah cerita pengalaman kami memakai handphone fold atau layar lipat kali pertama dari brand Samsung, yaitu Z Fold 6. Dulu dipatok dengan harga sangat tinggi, kini seperti tak punya harga diri. Berbeda dengan kebanyakan handphone flagship normal atau candy bar, hampir semua handphone seri lipat mau dari brand apapun akan mengalami depresiasi jauh lebih cepat. Apakah benar inovasi atau tiket menuju penyesalan di akhir nanti? Ingin tahu jawabannya? Yuk kita simak videonya. Pasti di luar sana ada yang penasaran bagaimana kenikmatan memakai device 2-in-1. Memakai handphone lipat serasa memiliki dua device dalam satu genggaman. Ketika kamu membutuhkan visual atau layar yang lebih lebar, tak perlu repot-repot menyiapkan device lain yang lebih besar. Cukup bentangkan layar yang ada di dalam udah bisa untuk diandalkan. Mau multi-window, menampilkan dua layar, multitasking, menjalankan beberapa aplikasi bersamaan, terasa lebih benar jika dilakukan di layar dengan rasio 4:3 ini. Berbeda dengan kebanyakan tablet Android yang menggunakan rasio 16:10. Feel mengetik pada on-screen keyboard terasa lebih sempit dan visualnya juga terbatas. Sebelum memutuskan meminang, baiknya pahamilah device yang akan kita gunakan agar bisa sesuai kebutuhan. Ibarat kata meja kerja, produktivitas seperti editing, typing, dan drawing jelas rasio 4:3 pemenangnya. Panggung hiburan, nonton video, main game, dan lain-lain sangat nyaman dengan layar berasio 16:10 yang memanjang tanpa menyisakan black bar dan field of view yang lebih luas. Sebenarnya bukan tanpa solusi, semua masih bisa diatasi dengan media third party seperti keyboard, mouse, dan aksesoris lainnya. Kembali ke topik pembahasan. Uniknya, handphone seri lipat memiliki kedua rasio tersebut, cover screen dan inner screen. Form factor yang ditawarkan dari setiap brand juga cukup bervarian. Oppo, Vivo, Google Pixel juga memiliki keunikannya masing-masing. Dari seri Samsung sendiri, Z Fold 6 ke bawah lebih enak digenggam meski sedikit bulky. Sedangkan Z Fold 7 lebih slim dan elegan. Dalam penggunaan harian dan kerjaan ringan cukup pakai layar luar saja. Biasanya penggunaan layar dalam ketika stay di suatu tempat seperti kantor, rumah, atau kafe. Skenario yang sering kami gunakan adalah membuka aplikasi shopping, menghitung promo, membandingkan harga beberapa barang, menulis catatan, editing video ringan, dan bahkan buka aplikasi dating bersamaan. Bukan sekedar tampilan, bahkan fitur tablet juga dihadirkan. Aplikasi Spotify mengenali device ini sebagai media yang berbeda, tergantung berdasarkan penggunaan layar luar atau dalam. Kamu bisa adjust atau skip lagu layaknya tablet beneran. Tata letak video editing seperti VN juga bisa disesuaikan. Experience memegang handphone ini rasanya seperti barang antik. Meski terlihat tinggi value-nya, namun terasa begitu rapuh. Udah jadi rahasia umum layar handphone Samsung kena lightsaber, green line, shadow, dan banyak luka lainnya. Kalau pemakaiannya asal-asalan, udah dipastikan nggak akan bisa bertahan lama. Suhu hangat dikit aja udah was-was rasanya. Data seluler, location, notifikasi, baterai hemat, bahkan mode pesawat selalu kami adjust setiap saat. Kenapa? Demi memperpanjang lifespan atau umur device itu sendiri. Makanya penggunaan tak berarti harus sangat dibatasi. Harga seperempat layar Samsung versi lipat setara dengan beli handphone seri FE. Kalau nggak suka uji nyali, mending jangan coba-coba memaksa pemakaian intens atau berlebih. Lah, kan beli device tujuannya untuk dipakai, Bang. Ya memang kalau sudah meminang, selayaknya untuk dinikmati. Tapi kalau terjadi sesuatu nanti, resiko ditanggung sendiri. Seperti kalian tahu, musuh terbesar gadget adalah suhu berlebih. Untuk memakai gadget ini tanpa garansi, rasanya harus ekstra hati-hati. Setelah pemakaian 4 bulan, screen guard kami mulai menggelembung pada bagian tengah. Kondisi seperti ini harus segera diatasi.
Selain mengganggu, layar dalam akan saling tarik-menarik menyebabkan hinge tak bisa terlihat lurus 180 derajat. Pada kasus kami, karena masih garansi S-Care, bisa klaim garansi pada Samsung Center resmi. Tapi ribet aja kalau harus rutin setiap beberapa bulan sekali harus kayak gini. Bayar harga tinggi, tapi pakainya harus ekstra hati-hati. Perasaan seperti itu sering terbisik di telinga kami. Untuk kaum mendang-mending, penggunaan jangka panjang, membeli handphone dan tablet selalu jadi pilihan yang paling tepat. Selain lebih ramah di kantong, kalian juga bisa memaksimalkan fitur ekosistem. Opsinya lebih luas, tidak harus bergantung pada satu device. Saat baterai salah satunya terkuras, justru masih ada device untuk melanjutkan aktivitas. Namun, jika kalian kaum anti ribet, jarang bawa tas kemana-mana, dan kebutuhan memaksa ingin punya layar lega, tapi budget tidak ada, opsi membeli second hand device dengan sisa garansi mungkin bisa jadi solusi. Device yang kita gunakan sendiri adalah unit second hand yang memiliki garansi S-Care kurang lebih 7 bulan dengan harga 13 jutaan. Jika memang upgrade device tahunan adalah hal yang lumrah, kami rasa opsi ini bisa jadi pilihan. Dikala garansi Fold 6 habis, harga second hand Fold 7 tentu sudah terkikis dan Fold 8 mulai rilis. Nggak perlu harus yang terbaru, device 1 atau 2 tahun lalu masih layak menjadi teman hidupmu. Selain itu, nilai harga jual HP lipat mengalami penurunan yang kian pesat. Sebagai contoh, di marketplace online, Samsung S24 Ultra dengan harga baru akan kamu jumpai di rentang harga 14 jutaan untuk distributor dan sampai 15 jutaan di official store, kalau masih ada. Sedangkan Samsung Z Fold 6 kapasitas storage dan RAM yang sama dibanderol 20 jutaan di official store dan 16 jutaan untuk distributor. Kalau kamu cek harga second hand, maka kebanyakan handphone layar lipat sudah dipangkas setengah harga. Jadi, kesimpulannya, penasaran akan convenient atau value handphone lipat, mending coba unit second hand yang masih bergaransi daripada kamu menyesal di akhir nanti. Nggak perlu ribet handphone, tablet, dan komputer. Cukup satu device yang bisa mencakup semua lini. Kalau beli baru, nilai depresiasinya terlalu tinggi. Ragu akan durabilitasnya? Ya udah, ambil handphone plus tablet aja. Jawaban ini nggak akan pernah salah. Sejatinya malah yang paling masuk logika. Sudah beberapa generasi handphone lipat tapi masih diragukan saja untuk durabilitasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video dari orang biasa. Kalau memang ada sedikit nilai dan value-nya, jangan sungkan klik like, subscribe, atau bahkan share pada dunia. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.